Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah malam ini saya sampai rumah kembali setelah selama 4 hari pergi ke Saudi Arabia, 2 hari dalam perjalanan dan 2 hari di sana. Di sana dalam 2 hari ini saya sempat menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Pertama, saya pakai umroh Masjidil Haram, kemudian ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tersisa waktunya 1 hari saya pakai untuk menemui Rabithah Alam Islami. Kalau di bahasa Inggris kan itu World Islamic League, jadi Liga Islam Dunia. Itu dipresideni oleh yang namanya Abdullah At-Turki bersama dengan 11 ulama lain, dipilihkan dari negara-negara Islam di dunia. Salah satu dari 11 orang itu saya. Jadi saya ke sana ini ya bisa dibintang berkunjung karena dari sini ke sana. Tapi juga bisa dibilang saya nyambangi kantor saya sendiri di sana. Karena saya salah satu pengurus yang disebut Majelis Multaqa Asyuyukhiyah, jadi Dewan Pembina Kesepuhan lah, Asyuyukhiyah. Jadi ada 12 ulama di dunia, saya tidak hafal satu-satunya. Yang saya hafal juga cuma 3. Yang satu Abdullah At-Turki yang jadi presiden Rabithah Alam Islami. Yang kedua dari Iran, namanya Syekh Ali At-Tashiri. Lalu yang ketiga saya yang lain-lain belum hafal.
Karena apa? Karena sesungguhnya saya tidak niat menjadi salah satu pengurus di Rabithah Alam Islami ini. Pada bulan Januari yang lalu yang saya kirim itu Profesor Dr. Said Agil Sirot. Maksud saya supaya dia nanti yang jadi pengurus di Rabithah Alam Islami. Tapi tidak tahu bagaimana namanya Said Agil tidak ada di sana, nama saya yang di sana. Akhirnya kemarin saya ke sana tanya apa benar saya jadi pengurus. Dia bilang benar. Terus susunannya pengurus mana? Dia jawab belum dicatat. Nah ini orang Arab kalau kerja ya begitu itu. Saenake belum dicatat. Baru janji besok Sabtu ini akan dikirim lewat email sini. Tentu saya ingin tahu organisasi ini apa, tujuannya apa, strukturnya bagaimana, dan kalau saya masuk di situ itu kewajibannya apa. Ya baru dia janji hari ini mau dikirim. Rabithah Alam Islami ini milik Saudi Arabia, tetapi anggotanya seluruh dunia. Anggota tertentunya. Namun Saudi ini hanya mau kerjasama orang yang dicocoki. Kalau tidak cocok ya tidak dimasukkan. Lah anehnya saya kok dimasukkan, padahal Saudi Arabia itu dari dulu sama NU tidak cocok, karena mazhabnya mazhab Salafi, istilahnya mazhab Muhammad bin Abdi Wahab, mazhab Wahabi yang Puritan. Puritan itu artinya yang tidak mau lagi kecampuran masalah-masalah budaya di luar budaya dia. Jadi orang NU ini dibilang musyrik-musyrik aja. Kalau doa mengangkat tangan udah tidak boleh, berdiri di makam Rasulullah lama juga tidak boleh, ziarah kubur juga tidak boleh gitu. Tapi kelihatannya belakangan ini ada perkembangan, saya kok dimasukkan di sana. Ini apa karena saya sudah dianggap tidak seberapa musyrik gitu kira-kira, atau yang di sana ini terjadi perkembangan-perkembangan. Karena Rabithah Alam Islam ini milik Saudi, duitnya banyak. Saudi ini Masya Allah tidak pernah kerja, untung terus Saudi. Sekarang ini setiap hari produksi minyaknya itu 6 juta barel sehari. Padahal 1 barel sekarang 78 US dollar. Berapa itu? Kali 6 juta sehari. Jadi ada perang Irak, ya Saudi tidak ikut perang tapi ikut dapat harga naiknya minyak. Orang Saudi ini jangan lagi berdagang, mengambil minyaknya saja dari perut bumi tidak bisa, mesti harus Amerika.
Jadi teknologinya nol. Inilah yang menyebabkan kenapa Saudi kelihatan terjajah oleh Amerika itu. Karena dari total kekayaan itu sangat tergantung kepada eksploitasi dan eksplorasi Amerika. Saya ingin membawa ke sini itu Syekh Abdullah Al-Turki. Ya, maksud saya biar membeli tanah kiri kanan ini kan lumayan. Ya, duitnya banyak dia. Sekarang di Saudi itu pembangunan luar biasa. Harga minyak di Saudi itu diturunkan, bukan dinaikkan setelah dunia ini naik. 2 real itu dapat 3 liter. Padahal 2 real itu kan 5.000. Itu dapat 3 liter yang kualitas terbaik. Karena di sana tidak ada Pertamax, premium, tidak ada. Ya semua minyak aja. Itu malah turun karena sudah terlalu banyak untungnya. Hanya sayang uang-uang yang begitu besar pada umumnya di bank-bank Amerika yang milik Yahudi. Nah, ini ironinya di situ. Kenapa sampai terkecoh begitu? Karena faktor minyak ini Amerika yang memompa. Jadi transaksinya ini harus lewat bank Amerika. Sehingga uang sekian triliun dolar itu bukan disimpan di Saudi, tapi disimpan di Amerika. Yang notabene mereka adalah orang-orang Yahudi yang memusuhi Islam. Jadi ini ironinya di situ, ironinya. Nah, setelah saya ketemu, ngobrol, saya bilang bahwa di Indonesia saya mendirikan International Conference of Islamic Scholar. Cocokkan di situ, kita akan mengadakan seminar bersama-sama. Di situ kira-kira 30 menit kemudian saya menemui Presiden IDB, Islamic Development Bank. Kalau bahasa Arabnya itu Al-Bank Al-Islami Lit-Tanmiyah. Itu bahasa Inggrisnya Islamic Development Bank. Ini bank Islam di dunia yang paling besar. Dia membiayai RSI di sini sebagainya. Tapi kalau dibanding dengan bank-bank Yahudi ya belum apa-apanya. Karena kamu tahu, tadi saya sampaikan bahwa uang Saudi sendiri yang paling besar adalah di bank-bank Amerika. Ketika ketemu Presiden IDB namanya Hasan As-Saud, saya mengajukan bagaimana supaya pesantren-pesantren di Indonesia dibantu dalam konsorsium atau dalam wakaf atau juga bantuan terhadap bencana-bencana. Nah, ini kelihatannya disanggupi, tapi mungkin yang paling dulu dikirim ini yang untuk bencana. Ya, kamu tidak usah iri karena yang dikirim ini bencana. Nah, kecuali kalau kamu mau kena bencana, nah baru dikirim. Di sana ada sisa mungkin 2 juta US dollar. Saya minta seperempatnya aja lah kalau bisa untuk Jogja, Klaten,
dan Nias. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dapat itu. Kemudian saya menemui lagi OIC, Organization of Islamic Conference, OIC, atau bahasa Arabnya itu Munazzamah Al-Mu'tamarul Islami, ini bahasa Arabnya. Ketua atau presidennya ini Perdana Menteri Malaysia, tetapi sekretariat jenderal tetapnya itu di Jeddah. Sekretaris jenderal itu namanya Ikmeluddin Ihsanoglu, itu orang Turki yang jadi sekjen OIC. Di tengah-tengah saya ada di Jeddah pada tanggal berapa itu, 29 malam habis Isya, ya malam. Saya diberitahu bahwa saya dipilih menjadi presiden konferensi agama-agama sedunia di Kyoto, Jepang. Adalah saya kan tidak datang. Kok saya dijadikan presiden di sana, ini bayarannya berapa ini? Jadi di Jepang itu ada WCIP, jadi World Conference on Religion and Peace. Jadi perkumpulan internasional agama-agama dan perdamaian. Saya kok tidak ada, kok dijadikan presiden, padahal saya tidak tahu bahwa WCIP itu, saya juga tidak tahu. Nah, setelah saya telepon, apa alasannya? Saya tidak datang kok dijadikan presiden di sana. Jawabnya pertama, karena sebagai ketua NU telah melaksanakan hubungan lintas agama di Indonesia secara damai. Yang kedua, hubungan lintas agama internasional telah saya lakukan dengan baik. Bahkan ICIS yang saya ketuai itu, International Conference, dianggap satu-satunya organisasi Islam dunia yang moderat, beda dengan OIC dan beda dengan apa tadi yang milik Saudi tadi, Rabithah Alam Islam. Sehingga secara internasional, International Conference kita itu punya prospek yang bagus. Kalau punya uang, nah ini tidak punya uangnya, ini yang sumpah ini. Setiap kali mengadakan konferensi mesti $1 juta, 9 miliar. Tapi format dan sosok organisasi internasional ISIS ini diakui dunia. Saya belum memberikan jawaban ya atau tidak untuk presiden di World Conference on Religion and Peace. Saya masih mikir-mikir, kira-kira kalau saya di situ, kira-kira tabrakan apa enggak dengan posisi saya sebagai sekjen
ISIS itu. Kenapa? Karena kalau sekjen ISIS ini kan anggotanya ulama-ulama Islam saja, dan ulama-ulama yang signifikan, yang muktabar pada setiap negara-negara Islam. Bahkan ulama Islam yang di negara non-Muslim, tapi dia ulama Islam. Saya sedang pikir-pikir ini bisa dirangkep apa enggak. Kalau memang bisa dirangkep ya enggak apa-apa, tapi kalau kira-kira mengganggu ISIS, tentu yang harus dipertahankan adalah ISIS-nya, karena International Conference ini adalah milik umat Islam. Dan andaikan didanai secara baik, dia akan menjadi organisasi Islam yang terkemuka, karena pikiran-pikirannya yang moderat bisa membawakan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan membawakan Islam dengan gaya-gaya seperti yang bawa pentung kesana kemari itu, teriak-teriak Allahu Akbar tapi kalah terus. Kan kasihan Allahu Akbarnya itu kan, kalah terus di mana-mana. Ya karena mungkin dia punya niat baik, tetapi tidak dengan metode yang baik. Lah ISIS ini formatnya kebanggaan gitu. Jadi kalau saya harus ngerangkep kemudian merugikan ISIS-nya, lebih baik tidak. Cuma fasilitasnya di lintas agama dunia ini lumayan. Saya pergi kemanapun di seluruh dunia tidak bayar, dan mesti kelasnya first class. Jadi tidak uyel-uyelan seperti kaji ngatek gepeng semua begitu. Saya kadang-kadang mikir, alhamdulillah orang kadang-kadang mau naik haji aja seumur-umur nyelengi belum kesampaian. Nah, saya ini nggak minta, nggak apa, dikasih fasilitas seperti itu. Bayangkan ya, kalau naik pesawat dari Singapura ke London yang first class, PP itu 7.000 US dollar. Berapa ini? Kan sudah 60 juta. Itu baru Singapura London PP. Nah kalau mau kemana-mana itu berapa habisnya uang? Dan itu kan tiketnya, lah hotelnya, makannya, protokolernya. Jadi saya ini kalau ke luar negeri itu seperti orang besar. Sampai kadang-kadang saya sungkan datang di pesawat, kemudian diterima duta besar itu di tangga pesawat. Jadi tidak seperti masuk Al-Hikam sing dibeli arek-arek gak nyengkring-nyengkring ngono kan. Ngenes disupiri kami kalau masuk arek nekeran dibeli metenteng ngene ngono. Pasti ada dubes kita yang menjemput, dan pasti ada salah satu menteri dan tokoh negara itu yang menjemput. Saya kadang-kadang karena syukurnya sering terharu dengan ilmu yang diberikan Allah hanya sekian, tapi toh akhirnya bisa manfaat kemana-mana. Saya tidak minta bayaran itu, tapi datang juga. Saya tidak minta fasilitas itu, tapi datang juga. Sementara yang minta fasilitas oyo-oyoan tidak dapat-dapat. Yang ngantri jadi DPR sudah 10 tahun, jadi calon aja,
Tidak pernah calon jadi calon aja. Nah, itu semuanya ketika tempo hari saya ke Gontor, kemudian ada acara sujud syukur, saya tanpa terasa meneteskan air mata karena betapa anugerah Tuhan ya, dengan ilmu yang hanya sekian ternyata bisa digunakan untuk kemanfaatan dunia. Seperti yang di World Conference on Religion and Peace milik orang Shinto itu agama yang mayoritas di Jepang. Kalau memang manfaat, saya akan lakukan. Artinya bagaimana huwallazi arsala rasulahu apa terusnya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Agama Islam ini harus kita bawa di tengah-tengah agama-agama yang lain untuk membuktikan keunggulan Islam. Nah, hari ini belum tercapai itu. Hari ini Islam masih dikesankan kumuh, bodoh, miskin, kasar, teror, dan sebagainya. Apa sebabnya Islam kena stigma seperti itu? Pertama, karena kesalahan orang Islam sendiri di dalam membawakannya ini, bukan di dalam mengertinya. Kadang-kadang mengertinya benar, membawakannya salah. Kadang-kadang mulai mengertinya saja sudah salah, apalagi membawakannya. Seperti begini contohnya. Grupnya Azhari yang ada di Malaysia. Saya tanya kepada saudara-saudaranya waktu saya di Kuala Lumpur, ini kok saudara kamu ngebomi Indonesia seenaknya itu gimana? Jawabnya, karena Indonesia ini negeri kafir, jadi diapakan aja boleh, diperangi, dibom, dibunuh, diculik, dirampas boleh. Nah, itu pengertian dari mana begitu? Jadi semenjak pengertiannya sudah salah. Ada yang pengertiannya benar, cara membawakannya salah. Saya ini sering ketemu Habib Rizik. Kamu pernah dengar nama Habib Rizik? Habib Rizik itu orang NU. Kalau pagi dia mengajar Riyadhus Shalihin. Satu ketika saya tanya, Beb, kamu itu kok kasar banget, itu ada apa? Orang kamu bawa apa? Bawa pentungan ini masa mau masuk Islam dengan cara seperti itu? Jawabnya itu, ya kalau saya sabar kan seperti NU biasa Pak Asyik. Saya ingin jadi NU luar biasa supaya ada penonjolannya. Jadi action lah ya, supaya kelihatan. Jadi sebenarnya pikirannya baik, membawakannya ini tidak baik. Ada lagi Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu mungkin niatnya baik, tapi
Tapi kerjaannya dia itu tidak membuat masjid, tapi ngambilin masjidnya siapa saja. Tidak membuat madrasah, ini ngambilin madrasahnya sama. Lah konflik di mana-mana akhirnya. Sedang tema perjuangannya itu merubah dasar negara itu. Dari negara itu dijadikan dasar khilafah. Jadi di Indonesia itu nanti ujung-ujungnya masih harus tabrakan sama Pancasila. Yang di Eropa juga tabrakan dengan konstitusi setiap negara. Akhirnya jadi buron di mana-mana. Kecuali di Indonesia ini karena longgar, ada reformasi, mereka masih bebas-bebas saja. Tapi suatu ketika kalau bentur, ya mungkin akan dinyatakan berbahaya untuk negara. Sebenarnya ya tidak usah cara begitu, cara membawakannya itu. Faktor yang kedua, memang orang di luar Islam itu ingin menghancurkan Islam dari berbagai macam cara. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka pasti ingin menghancurkan Islam. Nah, menghancurkan Islam itu dengan cara yang komprehensif. Misalnya dihancurkan akidahnya dengan menumbuhkan pemikiran yang liberal, dihancurkan ekonominya dengan pemiskinan terhadap negara-negara Islam, dihancurkan politiknya di mana partai-partai akan bertengkar sendiri di negara Islam, dihancurkan budayanya, orang suka telanjang semua, perempuan pakaian yang tidak karu-karuan sekarang, pakai rok ya kurang kain, masak 30 cm di atas lutut, kalau diturunkan atasnya yang melorot, kalau atasnya dinaikkan bawahnya diturunkan, tengahnya yang melorot. Itu sebenarnya tidak datang dengan sendirinya, itu diciptakan untuk kalau sudah menjadi budaya, maka dengan sendirinya syariat itu sudah tidak laku lagi dengan sendirinya. Orang laki perempuan tidak muhrim bersinggungan kan batal aslinya di dalam Islam. Tapi dengan digerojok budaya di situ sudah nggak ada batal-batalan kan, sudah. Cium itu mulai cium jauh, cium dekat, cium sedengan, ada cium nyosor, ada cium. Dan itu melalui globalisasi dan melalui media. Nah, media ini yang mencetak common opinion. Orang-orang yang keras pun kadang-kadang dimusuhi oleh Amerika, tapi kadang-kadang juga dijerumuskan supaya dia lebih keras lagi agar bisa dipukul. Itu teori pembusukan namanya. Orang Islam baik-baik didatangi supaya dia keras, supaya kasar. Nah, kalau sudah kasar, maka dia memenuhi syarat untuk dipukul, ditangkap, dipenjara, dianggap pemberontak, yang ujung-ujungnya adalah dihancurkan secara fisik dan politis umat itu. Ini sering terjadi di negeri-negeri Islam yang Islamnya minoritas. Misalnya di Thailand. Di Thailand ini orang Islam cuma 6%. Ada pada 3 provinsi sebelah selatan itu, provinsi Narathiwat,
Patani dan Yola. Orang-orang yang lulusan dari Saudi Arabia, ustadz-ustadz itu, yang S1, yang S2, mungkin yang doktor, dia sekolah di Madinah, mungkin di Mesir atau di Libya. Mereka tidak pulang ke Thailand, memaksakan negara Islam di tengah negara Thailand. Kan tidak mungkin itu. Pasti disebut pemberontak dia. Nah, pemberontak ini tidak bisa lain kecuali ditumpas oleh negara. Nah, kalau ditumpas, maka terjadilah kemudian kesengsaraan, kematian, kehancuran dari umat yang kecil ini. Dan secara diam-diam ada tangan-tangan kotor Amerika di situ. Saya ke sana ketemu duta besar namanya Skip Boys, yang dulu pernah ke sini itu, 2 kali datang ke sini. Saya perhatikan dia ngobong-ngobongi wong Islam supaya berontak, sementara dia juga memberikan senjata gratis kepada pemerintah Thailand untuk menumpas pemberontakan itu. Nah, gerakan-gerakan intelijen semacam ini tidak disadari oleh umat Islam, karena umat Islam memang tidak belajar intel, belajarnya kan tajwid, belajar mahfuzat gitu. Sehingga dimainkan dengan intel ini udah nggak ngerti apa-apa, dia tahu-tahu kacau aja. Lalu saya datang kepada ustadz-ustadz di sana, Ustadz, bagaimana kalau kita ini tidak usah perang lah, kita bikin masjid, ya, bikin madrasah, bikin rumah sakit, perkebunan dan sebagainya, sehingga makmur umat Islam ini. Nah, kalau makmur nanti kan bisa menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kelihatan orang Islam itu pinter, kan pelan-pelan orang Buddha juga akan masuk Islam pelan-pelan. Tertegun waktu saya katakan begitu. Saya ditanya kenapa Pak Hasim memberi saran begitu, karena saya tahu bahwa orang Islam juga dipanasi supaya keras, tetapi pemerintahnya dikasih senjata untuk menumpas. Akhirnya reda sebentar, pulang rame lagi karena terjadi provokasi lagi di sana, sehingga umat Islam ini menjadi kelinci percobaan di mana-mana, termasuk di Filipina Selatan, Moro, sampai sekarang nggak selesai-selesai itu. Kerjaannya berontak melulu, kapan ngurusi universitas di sana, kapan pinternya orang Islam di sana. Nah, sehingga gerakan-gerakan international conference kita ini, kita ingin agar bisa melerai kesalahan-kesalahan itu. Jadi dari dalam memang ada kekeliruan kita, tapi dari luar memang dihancurkan. Saya tadi begitu datang di Cengkareng baca koran, RUU APP udah tidak jelas lagi sekarang. Kenapa? Karena APP itu sangat membahayakan Barat dan sangat membahayakan industri pornografi di Indonesia yang omsetnya triliunan rupiah. Kalau APP itu jalan, maka budaya Barat yang gak karu-karuan itu bisa direm dari situ.
dia sudah rugi berapa. Sekarang dia mau jalan-jalan di pasar pakai bikini, tidak ada orang larang. Tapi kalau ada RUU itu bisa ditangkap itu. Utawa diuncali karung ngono cek kelambenan, cek gak masuk angin. Nah, saiki tambah ide barang RUU ini tidak jelas, pakaiannya anak-anak yang di pesawat, yang di jalannya sudah karu-karuan. Nah, sejak awal saya sudah memberitahu kepada teman-teman tokoh-tokoh Islam, jangan dianggap APP ini barang gampang. APP ini barang berat. Karena yang dihadapi pertama hegemoni dan penetrasi budaya global yang ini mempunyai kekuatan politik luar biasa. Yang kedua, industri pornografi itu. Dari iklan saja kan semua porno. Mau iklan permen saja porno kok. Apa hubungannya permen sama porno? Itu dia dihubung-hubung no. Jadi eksploitasi pornografi di periklanan, di media dan sebagainya itu menghasilkan uang yang luar biasa. Jadi dia fungsinya ya seperti narkoba, merusak sekaligus dia mendapatkan uang. Dan ini tidak bisa hanya kita hadapi dengan marah-marah, tidak bisa. Kita harus dengan konsepsi yang baik, bagaimana cara menghadapi itu semua. Saya insya Allah nanti bulan Ramadan akan penuh mengajar di sini. Mudah-mudahan tidak ada gangguan-gangguan lagi. Allahumma amin. Jadi anak-anak kalau Ramadan tidak usah pulang, sini aja. Sekalipun misalnya prei, ngaji aja di sini. Nanti saya mengaji full 1 bulan. Buat anak-anak yang rioyo di sini, biasa rutin gratis sarung. Gratis sarung sama tasbih. Tapi tasbih gak tahu tinggal anak-anak. Kalau kelihatannya dari jauh kok seperti wiridan, tiba-tiba SMS. Nih. Buat yang hari raya di sini, tapi saya minta Ramadan ini dipergunakan sebaik-baiknya, karena sebelum Ramadan ini saya masih banyak pergi. Ini tanggal berapa? Tanggal 2. Besok tanggal 10 saya berangkat ke Moskow, lalu ke Kazakhstan, daerah komunis yang paling banyak Islamnya di sana. Pulang ke sini tanggal 17. Tanggal 19 saya pergi ke New York untuk ketemu PBB sama Kofi Annan untuk memberesi itu yang tadi saya sebutkan, gerakan internasional macam-macam tadi itu. Saya masuk Malang tanggal 22 sore atau malam. Jadi persis sudah malam tarawih. Di situ 1 bulan kita ngaji. Nah, selama anak-anak sering saya tinggal, mungkin anak-anak baru terutama belum mendapatkan penjelasan-penjelasan seutuhnya, maka saya berharap pada bulan Ramadan itu bisa ditambal kekurangan-kekurangan yang lalu. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika innaka la tukhlifu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada Pak Mil ya, ada Pak Mil. Ada Pak Mil. Tolong diimami nih, saya mau wudu. Monggo Pak Ati, imami, saya mau wudu sebentar.